Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم. Hadis ke-25 An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridainya juga, karena hadis sebelumnya juga dari hadis Abu Dzar, hadis yang ke-24, bahwa bagian orang dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Mereka berkata, Ya Rasulullah, para pemilik harta mereka pergi dengan banyak membawa pahala. Artinya mereka banyak meraih pahala. Orang-orang yang banyak berharta itu dari para sahabat Nabi yang lainnya ini banyak berpahala. Mereka menjelaskan dari mana mereka banyak berpahala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang ada pada mereka. Ini yang tidak kami miliki. Jadi sebagian sahabat Nabi di sana para fuqara, sahabat Nabi yang fakir, yang tidak berharta, yang mengadukan permasalahan ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya mereka jelas merasa kalah dalam berpahala dibandingkan para sahabat yang kaya, karena punya kelebihan banyak berderma dengan hartanya, sementara mereka tidak memiliki harta untuk berderma. Maka apa kata Nabi? Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Nabi bersabda, bukankah Allah telah membuatkan untuk kalian sesuatu yang kalian bisa bersedekah? Beliau jelaskan, inna bikulli tasbihatin sedekah. Sungguh pada setiap tasbih itu sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Dan pada setiap takbir sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Dan pada setiap tahmid sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Dan pada setiap tahlil sedekah. Tasbih adalah ucapan subhanallah, takbir ucapan Allahu Akbar, tahmid adalah ucapan alhamdulillah, tahlil dan la ilaha illallah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Demikian juga mengajarkan atau memerintahkan untuk berbuat yang ma'ruf juga merupakan sedekah. Wa nahyun an munkarin sedekah. Melarang
dari perbuatan yang mungkar juga sedekah. Bahkan wa fi budni ahadikum sedekah. Pada menunaikan seorang kalian terhadap istrinya, artinya jima dengan istrinya, itu juga sedekah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna sahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Para sahabat tadi bertanya, rasa herannya untuk permasalahan yang terakhir ini. Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kita menunaikan syahwatnya kepada istrinya, kemudian pada penunaiannya tersebut dia mendapatkan pahala? Karena dikatakan sedekah berarti berpahala. Qal ara'aytum. Nabi bersabda, ara'aytum law wada'a fi haramin akana alaihi wizrun? Bagaimana pendapat kalian? Seandainya dia menunaikan hajatnya tersebut, menunaikan syahwatnya, melampiaskan syahwatnya pada yang haram, apakah dia akan mendapatkan dosa? Jawabannya jelas. Iya. Fakadzalika idza wada'a fil halal kana ajrun. Dan demikianlah sebagaimana tatkala dia menempatkan pada yang haram dia berdosa, maka tatkala dia menempatkan bukan pada yang haram yaitu pada yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Ikhwah fillah sallallahu alaihi. Ini hadis yang menjelaskan kepada kita tentang hakikat sedekah. Jadi sedekah adalah memberikan kebaikan kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Semua perbuatan yang dengan perbuatan tersebut dirinya mendapatkan manfaat, mendapatkan kebaikan dari perbuatan tersebut, atau orang lain mendapatkan manfaat dari perbuatan tersebut, itu namanya sedekah. Jadi sedekah dalam makna syar'i itu lebih luas dari makna yang urfi. Namun kalau secara urf, orang bersedekah artinya dia memberikan sebagian dari hartanya untuk orang lain, berbuat baik untuk orang lain, atau bahkan terbatasi pada mal saja, pada harta. Namun hakikatnya tidak. Sedekah dalam tinjauan syar'i di sini luas maknanya, yaitu memberikan kebaikan atau menghasilkan kebaikan, baik manfaat dari kebaikan itu dinikmati oleh sendiri maupun dinikmati oleh orang lain. Dengan demikian sedekah maknanya luas, mencakup seluruh kebaikan berupa perkataan atau perbuatan. Nah, di antara bentuk sedekah adalah sedekah yang dalam bahasa kita yang ma'ruf, yaitu apa? Memberikan sebagian harta yang dimilikinya kepada orang lain. Itu sebagian dari makna sedekah. Adapun makna sedekah itu sendiri luas cakupannya. Kita lihat pada hadis ini, para sahabat ini lahirnya adalah para sahabat yang fakir, yang fuqara, yang tidak berharta. Kalau mereka berharta, mestinya tidaklah menemui permasalahan seperti ini. Mereka para sahabat yang tidak berharta melihat para sahabat yang lainnya yang berharta punya kelebihan terhadap dirinya. Dan sikap seperti ini yang muncul dari para sahabat bukan sama sekali karena mereka protes terhadap takdir Allah Ta'ala, tidak. Tapi semangat mereka untuk bagaimana bisa mendapatkan pahala yang banyak, fastabiqul khairat. Jadi bukan karena mereka iri dari sisi harta yang dimiliki oleh saudaranya, dan tidak terima dengan takdir Allah Ta'ala yang Allah takdirkan kepada mereka sebagai fuqara. Namun lebih terdorong dari semangat untuk banyak beramal. Bukankah hasad dalam perkara kebaikan termasuk yang diperbolehkan? Walaupun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, lebih baik lagi orang kalau tidak berhasad. Jadi tidak ada ghibtah. Dalam kitab beliau Amratul Qulub wa Shifa'u. Jadi lebih baik lagi kalau orang beramal itu bukan demi karena melihat saudaranya beramal, kemudian dia ingin
menyamai saudaranya dalam amal kebaikan tersebut. Namun ya beramal ya semata-mata karena dia memang ingin beramal kepada Allah Ta'ala, meningkatkan ketakwaan dan memperbanyak amal, bukan karena melihat saudaranya. Itu yang lebih utama lagi. Walaupun boleh seseorang tatkala kemudian melihat saudaranya banyak melakukan kebaikan, dia tertarik untuk menjadi seperti itu, banyak mendapatkan pahala. Maka yang seperti ini, ghibthah, melihat saudaranya banyak berpahala kemudian ingin seperti itu, ini bukan sesuatu yang tercela, sesuatu yang diperbolehkan. Oleh karena itu Rasulullah tidak mengingkari terhadap pernyataan para sahabat tersebut, karena memang itu perkara yang dibolehkan. Nah, sisi kelebihan yang dimiliki oleh para sahabat yang berharta tersebut, karena dari sisi ibadah mereka sama-sama beribadah dengan yang fuqara ini, sama-sama sholat, sama-sama puasa. Namun dari sisi amal kebaikan yang lainnya, itu sedekah dalam artian apa? Sedekah harta, sedekah dalam pengertian sedekah harta, sahabat yang fuqara ini tidak memiliki pahala itu. Maka mereka menginginkan bagaimana bisa menyaingi mereka, agar bisa bersaing dengan mereka dalam perolehan pahala. Ini yang menunjukkan bahasanya salaf, khususnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi himmah, yang menjadi perhatian mereka adalah perolehan pahala, bukan perolehan harta. Mereka tidak menghendaki untuk mendapatkan harta seperti mereka, tapi bagaimana cara mendapatkan pahala yang bisa mereka kerjakan walau menjadi orang yang miskin. Jadi persaingan yang terjadi adalah persaingan dalam khairat, dalam kebaikan, bukan dalam masalah duniawi. Adapun persaingan dalam masalah duniawi, inilah alamat kebinasaan. Ma akhsha alaikum al-faqr, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya. Fatanafasum fiha kama tanafasu fahalaktum fiha kama halaku. Bukan kefakiran yang khawatirkan menimpa kalian, tapi aku khawatir menimpa kalian dibukakan dunia bagi kalian sehingga kalian berlomba-lomba untuk meraih dunia, sebagaimana mereka umat terdahulu telah berlomba-lomba. Kemudian kalian binasa dengan sebab dunia tersebut, sebagaimana telah membinasakan umat-umat terdahulu. Itulah salah satu dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang semana dengan itu. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan keluar bagi mereka untuk bersaing dengan mereka dalam perolehan pahala. Beliau jelaskan bahwa makna sedekah luas, tidak hanya sedekah dalam bentuk mal. Maka ucapan tasbih itu termasuk sedekah. Tahmid, takbir, tahlil itu sedekah. Demikian juga mengajak pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, itu sedekah. Ini semuanya adalah sedekah yang dilakukan oleh perkataan. Jadi sedekah bisa berupa perbuatan, amaliyah, baik amaliyah yang sifatnya non materi, fisik, dia korbankan tenaganya untuk membantu saudaranya, yang jelas dengan itu saudaranya mendapatkan manfaat. Atau amalia yang sifatnya materi, dia memberikan sebagian hartanya, itu semuanya adalah sedekah. Demikian juga perkataan yang baik, itu sedekah, baik manfaatnya untuk diri sendiri maupun untuk yang lainnya. Tasbih manfaatnya untuk diri sendiri, tahlil, tahmid untuk diri sendiri, amar ma'ruf dan nahi mungkar manfaatnya untuk diri dan orang lain. Ini juga sedekah. Untuk permasalahan tersebut, para sahabat paham dan mukniarnya jelas gamblang bahwa itu semuanya merupakan sedekah, jelas. Namun tidak untuk yang fi butni ahadikum sedekah. Penunaian syahwat pada istrinya kok juga dikatakan sedekah. Wong bersenang-senang kok sedekah. Itu memang memperturutkan syahwat, nafsu. Kok sedekah? Dari si mana tinjauan sedekahnya di sini kan?
Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan kias yang dinamakan oleh ulama dengan kiasul akad. Nah, kias berbalik. Inilah termasuk salah satu dalil jumhur ulama, dan itu memang yang benar bahwa kias termasuk dalil syar'i yang sahih. Nah, termasuk dalil syar'i yang sahih adalah kias. Di antaranya dalil bolehnya kias, adanya kias adalah hadis ini. Kiasnya, tatkala seseorang menunaikan syahwatnya pada yang haram, dia mendapatkan dosa. Dia berdosa dengan menunaikan syahwatnya tersebut. Maka tentunya sebaliknya, kalau dia menempatkan pada yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Hanya ulama bersih pendapat, apakah penunaian syahwat untuk mendapatkan pahala ini harus disertai niat atau tidak? Apakah harus diniati untuk mendapatkan pahala atau tanpa niat? Pokoknya tanpa terbetik dalam hatinya niatan, nyelonong begitu saja, otomatis pahala dapat. Sebagian ulama mengatakan walaupun tanpa niat menghindarkan dari yang haram, dia dapat pahala. Dan sebagian ulama menyatakan harus ada niat. Dan ini insya Allah yang lebih benar. Sesuai dengan kaidah yang akan kita bahas dalam hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Bahwasanya terbatas amalan yang berpahala itu kalau kemudian disertai niat. Ini kaidah. Maka kalau kemudian didapatkan dalam nas-nas yang lainnya adanya amalan seolah-olah tanpa niat terdapat pahala, maka tetap dikembalikan kepada kaidah. Kalau ada niatan di dalamnya. Maka seseorang yang menunaikan syahwatnya kepada istrinya, dia mendapat pahala apabila di dalam hatinya ada niatan dia tidak mau kepada yang haram. Dia menunaikan syahwatnya kepada istrinya karena dia tidak mau kepada yang haram. Maka itulah ketika itu dia berpahala. Adapun kalau kemudian tanpa niat, maka dia cuma mendapat senangnya saja, tapi tidak berpahala. Wallahu a'lam, itu di antara dua pendapat yang ada dan yang lebih kuat. Nah, kisah kelanjutan dari hadis ini, jadi ahli dusur yang memiliki harta yang banyak pun mendengar. Yang namanya hadis Nabi kan mesti akan tertularkan. Maka mereka pun kemudian ya tasbih, ya tahlil, ya tahmid sebagai rutinitas hariannya. Maka kemudian fuqara ini lapor lagi, ya Rasulullah, mereka pun mengikuti sebagaimana yang kita lakukan. Mereka tasbih. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan demikianlah Allah membagi rezeki, baik rezeki pahala maupun rezeki duniawi. Berbeda satu dengan yang lainnya. Dan masing-masing kita menerima saja terhadap pembagian rezeki tersebut. Yang penting kita berusaha secara maksimal untuk mendapatkan yang terbaik dari rezeki duniawi maupun rezeki ukhrawi. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terimalah semua takdir Allah Ta'ala apa yang kita dapatkan setelah kita berusaha secara maksimal dalam mencari kebutuhan duniawi, membatasi yang halal saja, dan dalam mencari pahala ukhrawi. Wallahu a'lam bishawab. Hadis ke-25 ini jelas